Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan kepada Itmawan Itmawati IPM Sukoharjo. Di sini saya diamanahkan untuk menyampaikan bedah ayat. Bedah ayat kali ini yang saya ambil adalah surat Al-Isra ayat 23. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, surat Al-Isra ini terdiri dari 111 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Namun, di sini saya akan menyampaikan isi kandungannya yang terdapat dalam ayat 23. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Menyayanginya itu adalah sebagai bentuk balas budi kita karena orang tua kita sudah membesarkan kita dari waktu kecil sampai di waktu besar ini. Sangatlah wajar apabila Allah SWT mewajibkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita karena mengingat jasa-jasa mereka yang sangatlah besar. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita berbuat baik kepada ibu dan bapak. Tutur kata kita itu seharusnya bersikap lemah lembut dan tidak mengucapkan kata karena itu dilarang oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata kasar yang lebih daripada itu. Apabila orang tua kita menasehati kita, sikap yang seharusnya kita lakukan adalah mendengarkannya dengan baik dan jangan sampai kita memotong pembicaraannya. Teman-teman, di sini ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan agar kaum muslimin berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang manakah yang paling dicintai Allah dan Rasulnya? Rasulullah menjawab, melakukan sholat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian amal yang mana lagi? Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Teman-teman, saya juga punya sebuah kisah, tapi mungkin kisah ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga teman-teman semua, yaitu kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Dikisahkan Uwais Al-Qarni ini senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua pun ingin sekali pergi haji. Padahal kondisinya yang saat itu tidak ada uang, Uwais pun merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Padahal perjalanan dari Yaman ke Mekah itu sangatlah jauh, melewati padang tandus yang sangat panas. Orang yang pergi ke Makkah pun biasanya menggunakan unta. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar dan akhirnya menemukan sebuah cara. Apakah cara itu? Yaitu dengan membeli sebuah domba dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap paginya, Uwais pun bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak sekali orang-orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Saat tiba musim haji, Uwais pun merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat.
beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sampailah di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegapnya menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu pun tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Ibu pun menjawab doa dari Uwais, "Bagaimana dengan dosamu, Nak?" Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu pun sembuh, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya karena bentuk kebaktiannya kepada seorang ibunya. Menarik kesimpulan kisah tersebut, hendaknya kita semua memuliakan orang tua kita, terutama ibu kita, sebagai jalan pembuka pintu gerbang kesuksesan. Ilmu itu ibarat bekal, sedangkan berbakti kepada orang tua itu ibarat kunci gerbang kesuksesan. Sangat percuma bagi kita yang banyak bekal akan tetapi tidak memiliki kunci untuk membuka gerbang kesuksesan itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan kita lebih berbakti kepada kedua orang tua kita. Mohon maaf jika banyak salah dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.